kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar.
Tuhan bukan Bapak dan Yesus secara kita.
haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan. Engkau adalah Allah yang kuat, Engkau Allah yang perkasa, yang kami sembah hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Tuhan, haleluya. Pada sore hari ini kami akan melaksanakan ibadah pada petang hari ini Tuhan. Mari Tuhan, haleluya, Engkau urapi kami semua. Istimewa song leader, pemain musik, semua mari Tuhan Engkau urapi, Engkau pakai pribadi lepas pribadi, biarlah pelayanan ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Juga kami Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan, mari Tuhan, haleluya, berikan kami roh puji-pujian Tuhan, agar kami memuji Engkau dengan bersukacita, agar kami memuji Engkau dengan bersungguh-sungguh Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah pada petang hari ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, ada senyum. Kami kita menghadap ibadah pada Tuhan senyum ada. Amin. Gak punya persoalan, gak punya penyakit, serahkan kepada Tuhan. Bersama kali ini Bapak Ibu mengatakan.
Dikatakan Yesus kita mulia, amin. Kalau tadi kita jadikan Yesus kita mulia, Yesus kita kuasa. Tapi saat ini kita akan menjadikan kita bahwa Yesus kita dahsyat, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada sore hari ini ada yang investasi sudah ditolong oleh Tuhan. Mungkin kita punya masalah, kita punya tujuan, Tuhan punya rencana, Tuhan memberikan kita pertolongan, atau kita mungkin sakit, ada yang investasi. Kalau belum ada, kita akan memberikan persembahan pertama untuk kasih dan pagi ini. Kita akan bisikan monggo sama menjadi Kristus.
Pada sore hari ini ada yang ingin bersaksi, masih kami buka ruang untuk bersaksi. Ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita siapkan hati kita untuk mengaku firman Tuhan. Jelas firman Tuhan mengeluarkan umat kita, fondasi kita dikuatkan. Terkadang kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak diberi. Ketika kita meminta, kita tidak diberi. Fondasi kita harus kita kuatkan, iman kita harus kita kuatkan. Mari kita kami berdiri. Kita akan memuji Allah kita dengan sungguh-sungguh. Bila kita menjawab firman ini dengan baik. Selalu memanggil doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Jikalau Tuhanku berkehendak, yang mustahil menjadi bukti oleh karena percaya. Kita lanjutkan dari awal dulu. Tuhan menjawab doa, namun Dia terbaik di waktu yang tepat. Jikalau Tuhanku berkehendak, yang mustahil menjadi bukti oleh karena percaya. Yesus bergerak lebih dari aku berdoa. Yesus berjawab lebih dari aku harapkan. Kebenarannya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia dari semua. Kita akan dari awal dulu. Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Jikalau Tuhanku berkehendak, yang mustahil menjadi bukti oleh karena percaya. Yesus bergerak dari yang aku berharap. Yesus menjawab lebih dari yang aku harapkan. Di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia dari semua. Bergerak lebih dari aku berharap. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Rasakannya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia dari semua.
lebih dari Terima kasih Bapak. Ya, iman kerja kami tetap kami pegang sampai akhir, sampai kau datang kembali kedua kali. Kau dapat iman di hati kami masing-masing. Hendaknya kami belajar firman-Mu, berikan kami hati seorang hamba yang taat melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Sekarang tempat pujian kuasa Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami hidup, Yesus Mesias, Sang Penebus Juru Selamat kami, nama dan segala nama kami siap dengan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Shalom. Ya, senang bisa bersama kembali Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pernah waktu itu datang, saya pernah. Jadi itu kedua kali saya di sini. Tahun lalu saya datang di sini. Terima kasih banyak Bapak Gembala dan Janet yang sudah mempersilakan kami kembali di tempat ini. Kalau belum ada yang kenal ya, saya Hospital dari Kota Malang. Tapi tadi saya akan dari Kota Malang, tadi dari Surabaya karena pagi masih ada tugas. Baik Bapak Ibu, kita akan buka dalam Mazmur 119. Ini ayat yang cukup panjang, dari ayat 1 sampai 176. Jadi tidak ada dalam Alkitab sepanjang sebanyak ayat ini. Tapi kita akan lihat untuk ayat yang ke 151. Ditayangkan di dunia jasa supaya kita bisa langsung Mazmur 119 ayat yang 151. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Yes, yes, yes. Amin. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada pribadi yang bisa mengatakan yang pernah mengatakan dia adalah benar kecuali Yesus saja. Itu ya, tidak ada satu pribadi di muka bumi ini. Kalau dia mau menjadi kebenaran itu nipu, tapi Yesus tidak pernah berbohong. Dikatakan, engkau dekat ya Tuhan, engkau dekat. Sedekat apa? Bapak Ibu percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin. Dia hanya sejauh doa Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan kita sudah pujikan dahsyat kuasa-Mu. Juga ada berdoa harus menjadi hobi kesukaan kita setiap saat, setiap waktu. Karena doa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Masa banyak orang tidak berdoa, tapi kurang berdoa. Tambah waktu doa, tambah waktu doa, tambah waktu doa. Orang yang suka berdoa, dia punya kekuatan di dalam hidupnya. Bisa buktikan apa yang saya katakan, karena ada lima kita. Doa supaya kamu tidak jatuh di dalam percobaan. Orang yang sering jatuh dalam percobaan, orang yang tidak berdoa, Tuhan berdoa. Dikatakan adalah segala perintah-Mu adalah benar. Perintah Tuhan, apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan yang harus kita taati. Jadi perkataan atau firman
Atau logos dalam bahasa Yunani. Ibrani adalah apa? Dalam bahasa Ibrani, dapat atau dabak perkataan. Bahasa Jawanya ngendikane Gusti yang harus kita taati. Ada perkataan Tuhan yang harus kita terima. Siapa itu janji Tuhan? Bahwa janji perkataan Tuhan harus kita percaya dan kita terima. Itu janji Tuhan. Tapi kalau perintah Tuhan, perkataannya yang harus kita taati, nurut. Jadi temanya untuk hari ini adalah temanya adalah manut dawe Gusti. Manut dawe Gusti. Ini tema kita Bapak Ibu. Nurut dawe Gusti. Manut sama Gusti Yesus. Jadi kita tanyakan monggo kami dari Gusti dari Gusti ada yang percaya. Saya di sini kebanyakan mungkin ya 100% orang Kristen. Monggo kami dari itu jangan tinggal sedikit dalam kita. Monggo kami nurut Gusti. Udah ya? Karena orang Kristen nggak nurut. Ada orang Kristen yang bangga Tuhan sudah ngomong ini nggak nurut. Buktinya apa? Kasihlah musuhmu. Bisa mengasihi nanti kita pada kita. Bersuka cita senantiasa bisa bersuka cita terus. Kalau ada masalah nggak mungkin bersuka cita. Bapak Ibu kita harus nurut sama Tuhan Yesus. Nurut. Kenapa dikatakan di sini adalah segala perintah Tuhan adalah benar. Segala, perhatikan segala itu artinya 100% benar. Kalau Alkitab kita mengatakan sebagian besar perintahnya benar, sangat nurut. Karena sebagian besar berarti ada sekian yang nggak benar. Nah, muda yang pernah pakai GPS di HP atau dulu di layar kecil, maksudnya kecil, GPS Global Positioning System. Kalau kita pergi ke satu arah kita benar kita pakai itu ya. Ya, anak muda. Saat tadi kesini walaupun saya sudah sekali itu saya tetap pakai GPS. Saat tanya bisa dipercaya 100% GPS? Ngalami gitu. Saya ke Denpasar suatu ketika. Dari Singaraja ke Denpasar bisa disatakan kekuburan. Adalah upacara aja kekuburan. Saya dipercaya. Kalau kita lihat di video beberapa tahun lalu, naik sepeda motor di seberang belok kanan tahu ya. Belok kanan. Gak bisa dipercaya GPS itu kata tidak 100% benar walaupun kita perlu. Tapi Yesus yang kita sembah 100% benar. Amin. Percaya. Manut. Sekali lagi saya katakan kalau sebagian besar benar, ojo percaya 100%. Tapi firman Tuhan katakan Yesus adalah kebenaran. Yesus kebenaran yang menyelamatkanku. Percaya, Bapak Ibu. Kok enggak sih percaya? Menurut itu angin. Ini benar dan sudah terbukti. Perintah Tuhan. Kalau kita lakukan itu awal dari mujizat terjadi. Sekali lagi saya katakan, kalau perintah Tuhan dilakukan itu awal dari mujizat terjadi. Tetapi kalau itu tidak kita lakukan, kita lakukan, bahkan kita berontak. Awal dari malapetaka dan musibah. Juga bisa. Juga ikatan kita ada dalam apa? Kan sudah diperintahkan Tuhan. Jangan makan buah-buah pengetahuan baik dan jahat. Dimakan mangga, nggak mantep. Awal dari malapetaka terjadi. Kita sebenarnya masuk ke jalan Kristus. Jadi menurut Gusti Yesus, kalau menurut itu enak. Dan mujizat dari kebaikan yang akan kita alami kemudian hari. Dan perintah Tuhan itu mudah dilakukan. Tujuannya apa? Gampang. Enggak angel Bapak Ibu. Perintah Tuhan gampang dilakukan. Semuanya gampang. Kalau kita punya anak ya, nggak mungkin kita nyuruh misalkan kita punya anak. Dulu masih umur 5 tahun. Patrick nyetir nggak mungkin bisa di mobil.
Paling saya suruh ambilkan piring itu, nah bisa dia kan mesti. Tapi kalau sekarang perintahnya lain lagi, katanya dia tidak ada, dia sudah umur 26 tahun, tidak punya SIM. Jadi paham ya? Kalau Tuhan memerintahkan kepada saya, kita itu mudah ya. Gampang banget. Jadi kalau kita tahu itu gampang mudah, lalu kan nurut kan itu. Masalahnya Bapak Ibu, kenapa banyak orang nggak nurut gawe Gusti? Tidak nurut perintahnya. Tuhan sudah memerintahkan ini, kamu berontak dan nggak nurut. Dan itu awal dari kecelakaan, awal dari musibah terjadi. Walaupun itu orang Kristen. Kalau orang itu nggak nurut, Tuhan sudah berkata, berdoa senantiasa. Kemudian kita jangan berdoa, tidak berdoa awal dari musibah terjadi. Kenapa nggak nurut? Jawabannya, karena logika kita, pikiran kita lebih dominan terhadap perintah Tuhan. Jadi saya ulangi, kalau pikiran akal kita lebih menguasai firman Tuhan, lebih menguasai perintah Tuhan, maka kita bisa nggak menurut. Kembali ke agama bawah, kenapa nggak menurut? Karena pikirannya lebih dominan terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhan jangan makan buah itu. Pikirannya kok enak, kok lesat, bentuknya kok baik. Nah, pikirannya jalan. Pikirannya jalan, letak untuk dimakan. Waktu dia mencoba iblis dari akal. Saya tidak tahu bentuknya buah itu bagaimana, buah bekerja. Tapi menurut pikiran saya itu buah yang paling baik mungkin waktu itu ya, lebih dari apel jeruk ya. Dan manusia itu dasarnya kepo, pengen tahu apa sih rasanya. Ya apa rasanya? Gara-gara kepo pikirannya jalan kok enak, maka betul kata ulang. Akhirnya dia jatuh dari dosa. Ketika kita ada Tuhan Yesus, yang namanya akal pikiran harus dibawanya perintah Tuhan. Sekali saya katakan, ketika kita mengirim Tuhan Yesus, pikiran dan akal kita harus kita taruh di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan harus seperti ini. Loh kenapa? Saya tanya, di dunia ini ada nggak orang yang tidak mengatakan? Ada, yang ada burung gagak di dalam orang, boleh ya, dibalik, nggak masuk akal. Ada manusia di dalam burung nggak masuk akal. Makanya kita harus ikut Tuhan itu nggak masuk akal. Orang buta nggak bisa melihat. Tuhan meludah dan membuat salep dicampur adukkan ludahnya dengan debu tangan dibikin sapi oleh saya. Bisa melihat. Nggak masuk akal. Itu Tuhan nggak masuk akal. Maka dalam bahasa kita adalah mujizat memang supranatural, di luar akal kita. Saya tentunya orang benarkan dia oleh iman. Kita hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi kenapa orang nggak nurut perintahnya? Karena logikanya jalan. Makanya pikiran dan logika harus tunduk nurut sama perintah Tuhan. Ada dalam kisah Alkitab di dalam Lukas 5:4 kita lihat. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Tekollah ke tempat yang dalam, terbakar jalan untuk menang." Kisahnya kita sudah tahu, selama dia nggak dapat ikan, kemudian Yesus hadir di situ. Yesus berkata apa? Bertolak ke tempat yang dalam, terbakar jalan. Saya tanya, Pak Ibu, gampang nggak perintah Tuhan? Kok Anda mikirnya gampang banget? Kau usah pikir sulit. Ini layan. Bertolak ke tempat dalam, terbakar jalan, gampang. Kau usah pikir sulit. Orang suruh mengalir perahunya ke dalam, terbakar jalan, gampang banget, gampang sekali. Tetapi seandainya Petrus punya pikiran lebih tinggi, dia berkata, "Berkata, semalam aku sudah melakukan itu dan tidak dapat apa-apa." Percuma. Bisa kalau pikirannya jalan, betul ya? Nanti lagi Lukas 5:5. Simon menjawab, "Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak ada apa-apa." Betul ya? Pikirannya jalan. Aku sudah sepanjang malam menangkap
apa-apa, bekerja keras dan tidak melakukan apa-apa. Jangan pikirannya. Tetapi kita lihat ada bukan Simon Petrus, pikirannya tunduk pada perintah Tuhan. Dia katakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan nurut. Ini adalah Bapak Ibu. Ketika pikirannya di bawah perintah Tuhan, dia nurut. Tapi kalau pikirannya lebih tinggi dari Tuhan, dia nggak turun. Padahal perintahnya gampang. Next nanti ada contoh berikut. Di dalam Keluaran 14:16. Dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Musa disuruh Tuhan, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah ke tanganmu ke atas laut. Caranya gampang apa mudah? Lo mikirnya tuh bilang, yo gampang, satu anak kecil sini. Tapi laut, bukan tongkatmu. Tongkat nggak berat ya, bukan tongkat besi, itu tongkat kayu. Akan gampang anak kecil, ulurkan ke laut, gampang. Makanya saya katakan perintah Tuhan itu mudah Bapak Ibu. Yang sulit, pikirannya mulai jalan. Lalu aku ngangkat, lalu aku ulurkan tangan dia kan. Kalau pikirannya jalan, mujizat nggak akan terjadi. Perintah Tuhan gampang, angkat tongkatmu, ulurkan tangan ke laut. Itu gampang. Loh Pak itu berikut kan kalimatnya sulit. Dan berlalah airnya. Loh itu sulit. Saya mengatakan yang sulit bagian Tuhan. Paham? Lakukan yang di bagian kita Bapak Ibu. Yang gampang kita lakukan, yang sulit biar Tuhan kecilkan. Gak sampai kesuwe kalau Tuhan suruh kita. Next, contoh lagi. Kata Yesus, inilah sahabat mati. Angkat batu itu. Tuhan berkata angkat batu itu. Katanya gampang kok? Enggak. Kembali tadi katanya gampang banget. Orang banyak juga batu. Oh banyak. Masa sudah meninggal dari apa? Kata Tuhan dia sudah 4 hari meninggal. Ada dari kita pernah bawa mayat 4 hari atau mungkin lebih. Kalau belum ada yang pernah tahu mayat, setidaknya bangkai itu sudah. Saya pernah di bagian forensik, bagian jenazah, jenazah. Tidak ada orang mati 3 hari, 4 hari, atau mungkin seminggu. Saya katakan baik, Bapak itu nggak tahu dia. Percaya bilang nggak enak kok, ya. Berarti malam kan. Kalau saya ke bagian jenazah, saya pakai selalu sama apa? Kopi. Luar biasa ini. Kopi itu ampun, hilang baunya. Kalau kopi untuk minum, tapi kita untuk melati hidupnya sendiri. Tidak apa-apa kayak remote atau komposit, tapi tidak apa. Dan ini sudah 4 hari menjelaskan dan berkata angkat hati. Seandainya pikiran mereka berkata buat apa? Wis mati 4 hari buat apa? Yus sangat sekali, nggak ada guna. Bangsa ya, ya jadi mujizat. Mereka nurut, angkat batu. Masalah selanjutnya masalah Tuhan. Tuhan berkata, Lazarus, apa dulu Tuhan itu? Tuhan mau belasan siapa Lazarus? Loh, nggak pernah terjadi apa? Bukan bangkit, keluarlah. Tapi hatinya berjalan apa? Keluarlah. Tuhan tidak berkata Lazarus bangkitlah. Sambil yang salah aja harus menurut bacaan kita, sudah nggak salah. Keluarlah, orang mati bisa suara Tuhan. Ini loh nilainya kan. Sampai kiri ya, karena masih tinggal. Lepaskan darah. Saudara itu perintah Tuhan. Tadi ulurkan tanganmu ke laut. Kamu Lazarus buka batu, angkat batu gampang. Selanjutnya dengan sulit adalah saya tanya, ketika Tuhan berkata salah satu pasti hilang semua dan menyanyikan apa? Enggak, dikira kasih lagi semua, kasih lagi sejarah yang nyakitin itu apa-apa enggak? Jadi kira-kira gampang, jangan angel karena pikiranmu bekerja. Kok enak Tuhan? Kok enak Tuhan?
harus disakiti, kok suruh ngampuni, dah pikiran harus tunduk pada benar. Saya ini orangnya nggak sugih, juga nggak melarang. Kalau orang tanya biar bukan sekedar itu yang salah. Tapi Pak itu ketahui satunya banyak saudara, kandung, ponakan-ponakan, rekan-rekan sepelayanan hamba Tuhan, rekan-rekan kita punya alumni ya, SD, SMP, SMA, satu guru. Sampai itu tahu kalau mereka kekurangan kebangsaan juga heran. Bagaimana saya? Tapi wah, saya mikir Tuhan saya bukan tahu. Saya dibandingkan kooperasi. Kenapa Tuhan tempatkan orang-orang seperti ini untuk pinjam ke saya? Dan mereka biasanya ngomong, nanti tanggal ini sudah bisa bayar. Dan cara tahu, seperti orang Jawa bilang, isu kedele sore, berubah. Lidah memang tidak berulang. Ganti-ganti itu manusia, jangan kita seperti itu ya Pak. Mereka mengatakan itu, ini bukan satu dua orang. Dan betul, saya berharap pada manusia tanggal sekian dia bayar. Banyak. Berikutnya tidak. Kalau misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 50 juta, mungkin lebih. Sampai kalau saya hitung hampir 200 juta hilang. Itu kalau diberikan semua. Saya dulu beri ujian. Ketika teman-teman ngomong kiri kanan itu ada tuh bangsa kami, kiri kanan itu banyak utang, sekali itu banyak utang. Kenapa kita belajar orang-orang utang? Saya ngomong Tuhan, kenapa mereka nggak bayar? Kenapa kau ujikan mereka? Ada cerita saya itu saudara kandung, ponakan, hamba dua sepelayanan, dosa seperti itu. Jadi ada berita yang sama. Nanti sampai tapi yang ada nabi berbicara ada. Apalagi jemaatnya. Kalau dan saya kalau disuruh ngampuni orang seperti itu sulit, betul saya tunjukkan sulit. Kalau 1 juta 2 juta bilang udahlah, bisa boleh ini. Tapi ketika hampir 200 juta, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, kenapa mereka buat membuatkan orang yang megel nopol, jengkel? Kami akan ujian Bapa, lembutkanlah hati kami. Sabar, Bapa, lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutang. Kamu nggak cakap itu? Coba. Tuhan jawab saya, salah. Kembalilah ke jalan yang benar. Betul yang benar. Nggak bisa Tuhan. Kalau saya jadi kita bilang apa ini banyak. Untuk mengatakan ampuni gampang. Tapi ini bagaimana? Tapi Tuhan jadi kalau berkata ampuni, saya tidak mau mengampuni kamu. Yang sudah pikirannya jalan. Ya kok ya Allah, simpanan itu curang. Anakku sekolah tuh apa? Tak hilang. Pikiran itu harus tunduk pada firman Tuhan. Lalu saya masuk ke jalan dan Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi. Ada damai sejahtera Tuhan yang luar biasa mengalir. Tidak mubahlah saat masuk ke jalan ini. Apa saya ingat? Bukan Tuhan itu bahagia, tapi Tuhan itu saya untuk dimasuki, untuk dinurut pada Tuhan. Mantap dari Gusti. Karena itu awal yang terbaiknya. Dan punya sunnah indah. Ketika kita mulai mengampuni orang, jangan melupakan kaya melupakan bukan hanya ketika perkara sendiri saya. Ketika kami sekarang mengucapkan beda, hati saya luka. Tuhan baik. Bahasa medisnya hiperban. Kalau hiperban
luka yang dalam dan besar diperkenan sama Tuhan, sembuh. Dan bukan itu saja, Tuhan tunjukkan ratusan juta yang hilang dari akan Tuhan kembalikan dengan cara yang dahsyat yang tidak pernah kami kira. Awalnya dari nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekalian punya orang yang jengkel, cukup perhatikan tabungan. Sulit, tetapi kalau kita tunjuk pada Tuhan pasti bisa. Ada seorang pemudi, pemain tamborin salah satu gereja. Dia bilang saya pun sampai kapanpun juga saya tidak bisa mengampuni si sampai kapanpun juga ini orang yang melayani Tuhan, pemain tamborin dalam satu gereja, pemudi umur dalam tahun. Kisahnya bagaimana? Yang disebut si itu adalah bosnya tidak pemimpin usia. Jejak kita dia pada pemain tamborin. Satu alasan diputuskanlah kita. Hati si cewek ini ya patah hati sehingga sampai dia keluar kata-kata, sampai kapanpun juga aku tidak bisa mengampuni dia. Loh, saya kaget ya, saya pembina rohani. Saya didik dia harus bisa ampuni. Mungkin waktu saya mengalami masalah, mungkin dia berkata, kamu ini ngomong ampuni, aku tidak ngalamin, kan gitu. Tapi ketika saya ngalamin sendiri, saya tahu rasanya mengampuni itu dari saya Tuhan. Kalau kita nggak mengampuni, kita nyimpen karena kita wujudkan dalam hati. Mereka anak-anak kita nih. Bapak itu sehari setiap kita malu melakukan ini. Kalau ada pemuda yang sakit oleh pasangannya, sudah dijanjikan ini dia diputus PHK tanpa harapan lagi, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia 7 bulan. Saya kembali pemain musik. Dia sudah kehidupan. Saat ini saya membagikan sesuatu saudara kita seperti Yesus. Orang yang bersalah. Setelah kita senantiasa berdoa, karya Tuhan izinkan itu kita lakukan. Dasarnya apa Bapak Ibu? Nurut dahulu Gusti, nurut gampang. Ketika kita mulai nurut, awal dari mujizat Tuhan terjadi. Awal dari kebahagiaan kita terjadi. Kalau kita nggak nurut, risiko tanggung ya. Risiko tanggung sangat nggak nurut sama Tuhan. Gampang. Bagian Tuhan sudah gampang. Yang bagian Tuhan sangat gampang.
Saudara kita mengatakan hadapan Tuhan saat ini. Walaupun dan Tuhan kita diberi kemampuan, diberi kemampuan ketaatan akan dengan Bapa di surga. Kau cukup baik, Kau Bapa yang baik, yang memberi setiap anak taat pada perintah. Akhirnya, perintah Tuhan lalu dan kami lakukan. Asal pikiran dan logika kami tunduk pada perintah. Kami tidak hanya menggunakan akal kami, logika kami, tapi kami akan menggunakan iman kami. Kami tetap setia, menuruti, taat akan setiap perintah Tuhan. Tidak hal sulit terjadi, itu bagian Tuhan untuk mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau balas luka-luka hati kami. Dengan Roh Kudus memampukan kami, kami lebih taat, lebih mengasihi Engkau hari demi hari. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kami berbuah-buah bagi kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, Kau menjaga setiap jemaat yang hadir, tapi tidak terkecuali siapapun juga. Damai jalan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Pak. Saat khusus hamba berdoa buat gembala kami kasih. Pendeta Yohanes berkah ibu dan keluarga. Tuhan berkah memakai hamba untuk tanda-tanda ajaib dan arti. Kuasa hikmat penyertaan nyata dari hamba dan melayani Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kau menjaga dan menyertai secara sepenuh. Kuasa nyata dari hamba. Kesehatan Kau berikan, hikmat Kau berikan, pelimpahan Kau berikan. Kau bekerja yang lain, masuk worship leadership, para pemain musik, multimedia, Tuhan berkati mereka, agar mereka lebih lagi mereka mengerjakan tugas yang utama saat di hadapan Tuhan. Mereka bersemangat di dalam melayani Engkau. Dan segala yang bagi kemuliaan Tuhan, Engkau menyertai kehidupan. Dan di jemaat yang hadir, kami percaya Tuhan, Engkau tidak melewatkan juga. Engkau melawan kami, Engkau menjamah kami, memampukan setiap kami untuk hidup berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Taat pada setiap perintah Tuhan. Karena itu yang berkenan di hati ini. Terima kasih Bapa. Dalam gereja tempat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini, Engkau akan menarik banyak orang yang datang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang telah pujian kuasa kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami hidup, Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah senantiasa. Kami berterima firman ini. Terima kasih Bapa. Sudah terima berkat firman Tuhan, boleh katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu merasa diberkati oleh Tuhan melalui panggilan ini. Amin Bapak Ibu. Kita harus percaya dari Gusti, Manut Gusti, Nur Gusti. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kita akan memberikan jalan hidup orang tua. Dan kami mau petugas itu mengedarkan persembahan. Jalan hidup. Tidak
Terima kasih atas persoalan yang Bapak Ibu berikan untuk bacaan 24 ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara berlipat kali ganda. Waktu kami serahkan kepada Bapak. Saudara sekalian, sebelum saya sampaikan beberapa pengumuman yang penting, terlebih dahulu kami atas nama Jemaat Maranatha di tempat ini menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan serta pelayanan dari Bapak Dr. Puspito. Beliau ini sudah sekalian seorang dokter yang sangat sibuk, tetapi di tengah-tengah kesibukannya ini, beliau ini menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Jadi sudah, beliau ini bukan istilahnya pengangguran ya. Tetapi karena profesinya sebagai dokter sangat sibuk ya, tetapi saya sangat salut di tengah-tengah kesibukan ini banyak waktu yang digunakan untuk melayani Tuhan. Sebab itu kami sangat berterima kasih atas pelayanannya. Dan apa yang telah disampaikan setelah kesaksian ini benar-benar kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara, Bapak Dr. Puspito ini kedua kalinya melayani di tempat ini. Ya. Di lain kesempatan Pak, kita akan bertemu kembali dan kita melayani pekerjaan. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Saudara, waktu gereja untuk ibadah Minggu 17 November 2024 tetap dimulai jam 4:30 sore. Tugasnya WR-nya Bapak Sukup, singernya grup 2, grup 3, Ibu Bertus, Ibu Christine, Ibu Istriani, ya ada itu sudah itu, dan Bapak Daniel Herjaya. Kemudian bagian kolektan penarik persembahan Ibu Winarni dan Ibu Johanna. Dan besok hari Rabu tanggal 13 November kaum muda mudi remaja jangan lupa ya, ada ibadah yang dimulai dari jam 6 sore. Sekali lagi, besok hari Rabu itu ada ibadah kaum muda remaja yang dimulai dari jam 6 sore.
Kemudian untuk remaja dan pemuda, nanti setelah ibadah selesai, kaum muda remaja supaya tinggal sebentar untuk latihan kur yang nanti digunakan untuk menyambut ya, perayaan Natal, di mana saudara kita akan mengadakan perayaan Natal tanggal 5 Desember. Dan saudara sekalian yang ada hubungannya dengan perayaan Natal ini, ya, saudara sekalian nanti bisa berhubungan dengan Bapak Daniel dari Jaya dan Ibu Istriani. Ya. Saudara, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari saudara sekalian, kita akhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus hanya kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya kami Tuhan. Kami mohon untuk Bapak Dr. Pujito untuk menutup acara ini dengan doa dan sekalian berkat. Pujian hormat kuasa bagi Engkau, kemuliaan yang luar biasa bagi Engkau sudah menyerahkan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat beribadah. Baik buat kami, hidup kami seperti Yesus saja. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, bahkan apa yang dilakukan seperti Yesus. Supaya keluarga kami akan hidup yang berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita angkat di lapangan di hadapan Tuhan. Kita siap terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom dan sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa surga, cinta kasih yang luar dari Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, dan dalam persekutuannya Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sudah akan kembali kedua kali. Dan percaya dan terima berkat Tuhan, kita katakan bersama, amin. Haleluya. Kita menyertai berkat. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama. Lah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia
seperti air madu dari batu